Karena semua ingin terlibat, bagaimana mengumpulkan apa? Ya. Baik, selamat sahabat buat kita semua dan senang sekali kita boleh memulai PGSSI pada malam hari ini. Dan seperti biasa narasumber kita adalah Pendeta Dr. Jonathan Puntara. Kita akan mulai dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Sis Corina Naaman. Apa masalahnya dengan hidup dekat ini? Baiklah, kita sama-sama satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat saat ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan, berkumpul dalam persekutuan pembelajaran sekolah sahabat ya Tuhan. Meskipun via Zoom ya Tuhan, kami percaya Kau Maha hadir untuk setiap kami. Urapilah setiap kami ya Tuhan, dan juga khususnya Pendeta Jonathan Puntara yang akan memimpin setiap kami. Biarlah berikan kesehatan untuk setiap kami, dan roh kelembutan untuk setiap kami, agar setiap kami boleh sama-sama belajar dan mengerti tentang kehendak dan ajaran yang Tuhan berikan untuk setiap kami, mulai Pastor Jonathan. Kami menserahkan di pasien kami pakai, kiranya Tuhan memberikan juga kelancaran. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan serahkan kepada Pendeta Jonathan Puntara untuk menyampaikan materi pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan Pak Pendeta. Oke. Saya coba share screen. Baik, panggilan untuk berdiri. Kalau lihat kepada bahagian pelajaran untuk guru-guru, kita lihat di situ diceritakan mengenai pengalaman daripada Martin Luther, ya, waktu dia berhadapan, ya, dan diadili. Kemudian dia sama sekali tidak mau goyah. Kemudian dikatakan, "Here I stand." God is with me. Ya, I cannot do anything against my conscience. Ya, aku tidak bisa bertindak sesuatu yang bertentangan dengan kata hati nurani saya. Di sini saya berdiri. Ya, Tuhan beserta dengan saya. Jadi kata stand di situ artinya berdiri, ya, telah digunakan oleh Martin Luther. Baik. Nah, sekarang kalau pendahuluan Anda mungkin saya bisa cerita tentang Martin Luther, tentang judulnya. Kemudian kita lihat secara inti ada beberapa fakta tentang penyatuan, yaitu kesatuan. Ya, fakta bahwa Allah telah memulihkan persatuan orang Yahudi dan bukan Yahudi, suami istri dan anak-anak dan orang tua, hamba dan tuan. Jadi intinya adalah persatuan. Ya, fakta bahwa hidup kita telah diubahkan, bahwa kita dibangkitkan, naik dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Fakta bahwa Allah memberikan kita berkat dan karunia. Jadi ini berbicara tentang apa yang kita telah pelajari masa yang lalu, ya. Fakta bahwa kita telah ditetapkan ke dalam jemaat Allah, dipersatukan di dalam Tuhan. Terus fakta-fakta di atas tidak berarti bahwa sejarah keselamatan telah berakhir dan tidak lagi, ya, yang bisa kita lakukan. Nah, masuklah sekarang ke pasal yang ke-6, ya. Dalam pasal terakhir suratnya tulisan Paulus, orang Kristen bukan sekedar orang-orang yang diselamatkan, yang dikumpulkan dalam kandang Yesus. Sebaliknya Paulus menegaskan bahwa begitu orang menjadi Kristen atau bergabung dengan kerajaan Allah, maka mereka mengambil bagian dan pembelaan dan pewartaan. Ya, mereka adalah tentara kerajaan Allah untuk melawan kuasa kegelapan. Baik, jadi itu bisa digunakan tentang sebagai suatu pendahuluan. Ya. Nah, ayat hafalan, silakan siapa yang baca?
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Oke, apa yang kita bisa pelajari dari sini ya? Kata akhirnya atau finally, saya punya khotbah tentang akhirnya, finally, menunjukkan satu kesimpulan penting ya. Ketika Paulus mengatakan akhirnya, dia tidak bermaksud bahwa dia sedang menurunkan intensitas atau gambaran yang lebih tinggi dari visi untuk kehidupan Kristen. Sebaliknya dia mengakhiri suratnya dengan seruan untuk berperang. Ya. Paulus menghendaki agar kita kuat, tetapi bukan hanya sembarangan kuat, tetapi kuat di dalam Tuhan. Oke, kita lihat dari ayat ini. Kuat dalam kuasanya menunjukkan bahwa sumber kuasa itu datang dari Tuhan, bukan dari sendiri. Oke, kita perlu mengenakan persenjataan Allah, bukan senjata manusia. Hanya dengan persenjataan Allah kita dapat menang. Ya, jadi bisa ya sudah bisa tanyakan apa yang kita bisa pelajari dari ayat tema tersebut dan beberapa poin ini dapat diberikan. Nah sekarang dari sebesar pelajaran kita buat 3 ya poin penting peperangan besar ya antara baik dan jahat. Kuasa terorganisasi untuk kejahatan, kemudian mendapatkan kekuatan dan perlindungan dalam Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya bagian pertama peperangan besar antara baik dan jahat. Mengapakah Rasul Paulus memberikan semangat kepada jemaat Efesus untuk kuat dan kuasa di dalam Tuhan? Silakan. Ya, silakan Sis Corina. Oke, saya coba baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Jadi kenapa ya Paulus memberikan semangat ini ya supaya kuat di dalam Tuhan. Akhirnya kuat dalam Tuhan ya. Oleh sebab ya pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan ya, kehidupan itu kan naik turun kan ya, dan sering kita mendapatkan tantangan-tantangan, dan apalagi untuk banyak orang yang masuk Kristen dari kelompok yang non Yahudi, artinya bukan orang Yahudi. Jadi mereka dapatkan tantangan termasuk dari dalam, ya, dari luar dapatkan aniaya, ya, dari dalam juga tidak diterima dengan baik, ya. Maka dalam tantangan itu, maka dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Oke. Jadi ajakan untuk berperang. Paulus mengakhiri surat Efesus dengan panggilan untuk berperang, mendesak orang-orang percaya untuk mengambil sikap mereka dalam peperangan rohani melawan kejahatan. Dia memulai nasihat dengan menyeluruh untuk menjadi kuat di dalam Tuhan yang dia ulangi sebagai panggilan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan dia mendukung panggilan ini dengan menentukan tujuan, ya, untuk dapat melawan rencana iblis. Dan dengan menawarkan alasan, pertempuran itu adalah melawan kekuatan roh jahat yang kuat, ya. Jadi tantangan itu dapat dari banyak musuh, ya. Jadi kuasa kegelapan, tetapi kuasa kegelapan itu menggunakan ya berbagai macam cara dalam menyerang kita. Kemudian secara terperinci Paulus kemudian memunculkan kembali panggilan untuk mengangkat senjata. Orang percaya harus mengangkat seluruh perlengkapan senjata Allah untuk berdiri teguh dalam peperangan, mengenakan ikat pinggang, berbaju zirah, kasut kaki, kemudian perisai, ketopong, dan pedang. Walaupun kita akan bahas ini dalam sabat depan, oke? Ya, Paulus mengundang orang-orang percaya yang sekarang bersenjata lengkap dan siap untuk memasuki medan perang untuk melakukan apa yang tentara di medan perang zaman Israel kuno lakukan, yaitu apa? Berdoa. Ya. Jadi dengan mengenakan nasihat pertempuran dan narasi menjelang pertempuran di dalam perjanjian lama,
Paulus berbicara tentang misi gereja adalah dalam hal konflik militer dan senjata. Paulus memberikan isyarat dalam perintahnya yang pertama dan menyeluruh. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya. Baik, lebih lanjut, pernyataan penting apa yang Paulus sediakan mengenai peperangan besar antara baik dan jahat? Efesus 6 ayat 11. Silakan Corina. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oke, jadi untuk menghadapi tipu muslihat iblis, kita perlu perlengkapan senjata Allah. Oke, nah itu berarti peperangan yang terus berlanjut. Orang Kristen sejati adalah mereka yang memihak kepada Allah. Dan aliansi ini dapat membawa pertempuran ke depan pintu hati mereka. Tetapi orang Kristen tidak perlu takut. Sebaliknya, mengetahui bahwa mereka telah mengambil sisi kanan dari pihak yang menang dalam peperangan, dan mereka perlu mengetahui bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian, dan mereka telah diperdayakan dan diperlengkapi dengan semua peralatan perang yang mereka butuhkan untuk menang. Satu-satunya hal yang sangat dibutuhkan adalah untuk mengambil sikap. Begitu pentingnya pendirian sikap ini sehingga dalam Efesus 6, Paulus sang rasul itu mengulangi 3 kali seruannya kepada orang-orang Kristen untuk berpihak membela Allah. Ya, jadi ya perlunya ya untuk kuat di dalam Tuhan. Baik, di mana lagi dalam Alkitab kita dapatkan pernyataan tambahan mengenai peperangan besar antara baik dan jahat? Dengan sendirinya kita ingat apa yang terjadi peperangan di surga. Ya, kita lihat Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 sampai 20 dan 12. Siapa? Peggy yang baca? Atau Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dan 12. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis, atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dan dalam geramnya yang terdahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Oke, jadi kita lihat bahwa mulainya peperangan itu adalah di surga, ya. Kemudian turun ke dunia ini, ya. Dan setan berusaha dengan lebih keras, geram dan dahsyat karena dia tahu waktunya sudah singkat. Jadi lebih banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Baik, kemudian dari mana datangnya ular tua yang disebut dengan si jahat ataupun si setan itu? Dan kita ingat apa yang kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 12 sampai 15. Silakan. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Oke, lihat ayat tambahan adalah Yeskiel 28 ayat 13 sampai 15. Ya, ini berbicara mengenai Lucifer. Jadi Lucifer menunjukkan akan dia punya kesombongannya. Kalau kita sebut aku, berapa kali aku disebut ini? Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Ya, aku hendak duduk. Ya, aku hendak naik. Ya.
Jadi kita lihat bahwa itulah sifat daripada Lucifer, yaitu aku, I, ya, ya, yang telah terjadi. Baik, berbagai peperangan dalam Perjanjian Lama, ya, kita bisa lihat di sini, ya, dari pelajaran kita keberhasilan Israel dalam pertempuran tidak tergantung pada keunggulan senjatanya sendiri ataupun pasukan yang melebihi jumlah musuh-musuhnya. Sebaliknya kemenangan dihasilkan dari bergantung pada kehadiran dan kuasa Allah. Kunci kesuksesan bukanlah kepercayaan pada diri mereka sendiri, tapi kepercayaan yang kuat pada kuasa Tuhan dan ditetapkan untuk kesuksesan mereka. Kita ingat bagaimana pengalaman misalnya Jehoshafat menghadapi musuh yang dari Amon, dari Moab, ya, mereka sudah dikepung, ya, tetapi apa yang mereka buat? Ya, datang kepada Tuhan, percaya saja, dan waktu tiba ke tempat pertempuran semuanya sudah mati. Tuhan yang bekerja. Ya. Jadi Paulus menggunakan tema-tema ini dengan berani untuk menasihati orang percaya agar menjadi aktif dalam mengejar misi gereja. Dua, memperhatikan dimensi tidak terlihat yang mempengaruhi kehidupan dan kesaksian mereka. Terus menyadari ketentuan ilahi untuk keberhasilan mereka, dan selalu mengingatkan pentingnya persatuan dan kolaborasi di antara orang-orang percaya. Oke. Jadi ini yang coba ditekankan oleh Paulus. Baik. Apa kesan Anda terhadap kuasa kegelapan? Silakan Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oke, jadi kita bisa lihat kita menghadapi kuasa kegelapan. Ya, kira-kira kesan apa kita, ya, yang kita miliki? Mungkin punya berbagai macam kesan, tetapi kita harus ingat, ya, bahwa tantangan kita bukan hanya sembarangan, ya, bukan hanya sembarangan, tetapi dengan kuasa kejahatan yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ya, sebab itu kita harus ingat bahwa Yesus adalah sumber kekuatan. Paulus mengidentifikasi Kristus sebagai sumber kekuatan orang percaya dengan ungkapan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena kata Tuhan merujuk kepada Kristus, seperti yang terlihat seperti konsisten di kitab Efesus. Kemudian kekuatan gereja terletak pada kemahatauan Tuhannya yang telah bangkit, ya, kapten peperangannya. Oke, itu kita lihat dalam pelajaran kita. Baik, kita masuk kemudian kepada pertanyaan yang berikut. Bagaimana luasnya kuasa kejahatan tersebut? Wahyu 12 ayat keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Oke, jadi kita lihat dari dasar ini ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ini berbicara tentang malaikat-malaikat yang sepertiga ikut kepada Lucifer. Ya, artinya satu hal yang sangat komprehensif. Ya. Dan apa yang telah dibuat oleh setan atau Lucifer adalah mempengaruhi manusia seluruh dunia. Ya. Dan kita tahu apa yang dipengaruhi oleh setan lebih daripada hanya sepertiga penduduk dunia. Begitu banyak orang yang, bahkan yang mayoritas justru adalah orang yang tidak menghendaki akan kebenaran. Ya. Nah, kata kerja perjuangan di dalam Efesus 6 ayat 12 memberikan implikasi adanya pergulatan satu persatu. Mengapa kuasa kegelapan menentang semua pengikut Yesus? Ini bisa dibicarakan dan sebagainya, tetapi sudah jelas kita bisa lihat bahwa setan berusaha, dia tidak mau mati di api neraka sendirian. Dia mau coba menentang Tuhan, dan itulah yang telah dibuatnya sepanjang zaman. Tuhan tidak adil. Bagaimana Tuhan tidak adil? Lihatlah manusia, umat Tuhan juga jatuh. Ya.
Ya, jadi dia coba menentang akan semua pengikut Yesus, ya. Tidak ada satupun yang bebas daripada godaannya. Baik. Nah, bagaimana setan dan pengikutnya yang menyerang hamba Tuhan Ayub? Salah satu itu yang kita lihat di dalam Wahyu eh, eh, di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 12, 2 1 sampai 10, banyak lagi. Hampir seluruh 2 pasal ini, ya. Berbicara tentang pengalaman Ayub yang mendapatkan berbagai macam pencobaan hidup dan kehilangan harta, anak, gangguan kesehatan, dan teman-temannya, ya, yang diharapkan akan memberikan kekuatan dan hiburan justru selalu menyalahkan akan dia. Ya, ya. Jadi itu suatu tantangan yang datang dari berbagai macam pihak, ya, dan itu sering kita hadapi juga dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apakah metode yang dibuat setan dalam menyerang umat Tuhan sekarang ini? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi satu-satunya agar kita dapat berhasil adalah mempunyai senjata Allah, ya, dan bukan senjata manusia, ya, tetapi senjata Allah. Dan itu hal yang sangat penting sekali untuk diketahui, dan kita akan pelajari lebih banyak tentang senjata Allah dalam minggu depan, ya. Bagikan pengalaman bagaimana Anda merasakan mendapat serangan dari setan dari kuasa kejahatan. Share, ya, pengalaman. Apakah dengan mengalami godaan, ya, agar jatuh dari iman Anda, yaitu ditawarin pekerjaan yang gaji lebih baik, posisi lebih tinggi, ya, tetapi Anda harus melanggar hari Sabat, ya, bisa cerita, ya, satu sama lain. Atau Tuhan, artinya setan gunakan penyakit, ya, sampai Anda jadi meragukan Tuhan. Atau, ya, seperti yang kami alami, ya, anak laki-laki satu-satunya, ya, mati, ya. Orang bisa bertanya, loh kok bisa begitu? Apakah tidak berdoa? Ya, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang banyak sekali tantangan yang datang kepada kita. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa dapatkan satu kekuatan. Justru kita dapat lebih bertumbuh di dalam kerohanian kita. Baik, mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Kembali baca undangan Paulus yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dan perlindungan di dalam Tuhan? Jadi di sini di samping Efesus 6 ayat 10, ada juga Ulangan 31 ayat 6 dan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Silakan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, jangan takut. Fear not. Disebutkan bahwa kata fear not ditulis dalam Alkitab untuk 365 kali. Cukup satu ayat setiap hari untuk sepanjang tahun. Ya. Fear not. Ya. Jangan takut. Kenapa? Aku menyertai engkau. Ya. Jadi kemana saja kita pergi, walaupun kita dapat tantangan bagaimana besarnya sekalipun, Tuhan menyertai kita. Dia adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber keberanian. Tuhan itu sumber hidup. Oke, jadi apapun yang kita hadapi, fear not, jangan takut, hadapi, ya. Baik. Mengapakah sangat penting untuk mengingat bahwa kita tidak bisa memerangi pertempuran ini dengan persenjataan dunia ini? 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi.
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, jadi dalam menghadapi tantangan, ini kita tidak bisa hadapi dengan kekuatan senjata duniawi, ya, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, ya. Jadi kuasa Allah yang bisa meruntuhkan benteng-benteng. Coba bayangkan, bagaimana orang Israel bisa mengalahkan Yeriko, ya. Mereka hanya keliling saja, ya, dengan iman. Oke, mereka hanya kelilingi, ya, akan kota Yeriko, kemudian, ya, hal yang ketujuh, keliling 7 kali, kemudian runtuh, ya. Artinya dengan apa? Dengan iman, ya. Jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi itu hanya dapat dihadapi dengan kuasa Tuhan, dengan iman, dengan doa. Dan bagaimana Rasul Paulus menggambarkan mengenai persenjataan Allah? Dan itulah yang disebut, yang kita akan bahas minggu depan, tetapi dibaca di Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, terikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, jadi kalau kita lihat dengan apa yang disebutkan ini senjata Allah, ya, dikatakan ikat pinggangnya apa? Kebenaran. Baju zirahnya apa? Keadilan. Ya. Kemudian kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian penggunaan perisai apa? Iman. Jadi iman itu, ya, punya peranan penting untuk menghadapi akan serangan musuh, ya. Kemudian dikatakan juga teropong keselamatan, pedang, ya, roh, yaitu adalah firman Allah. Jadi kita lihat semuanya ini adalah sesuatu hal yang merupakan persenjataan kerohanian yang dapat membuat kita menang. Oke. Baik, kemudian kita dapat mempelajari mengenai persenjataan Allah itu dengan lebih terperinci pada minggu depan. Pelajaran ini, namun kami ingin tahu bagaimana pentingnya pelajaran mengenai persenjataan Allah. Bagaimana pentingnya? Kita lihat, kita baca lagi Efesus 6 ayat 11 dan 13. Efesus 6 ayat 11 dan 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, jadi kembali, ya, disebutkan tentang perlunya persenjataan Allah, ya. Jadi merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita masing-masing kita hadapi, ya, untuk bertahan dalam tipu muslihat iblis. Sebab tipu muslihat iblis itu bisa dalam bujukan, dalam ejekan, atau dalam aniaya, ataupun juga dia datang dari dalam dan dari luar dengan segala macam godaan, ya. Jadi kalau kita selalu mempunyai kebenaran, maka kita boleh katakan, ya, tidak, ya, kepada penggodaan yang masuk. Baik, Paulus memberikan deskripsi mengenai perlengkapan senjata dalam Roma 11 ayat 11 sampai 14. Pandangan tambahan apa yang Anda lihat tidak terdapat dalam Efesus 6? Silakan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang,
yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, terima kasih. Jadi sementara disebut persenjataan, nah sini apa yang kita harus buat? Yang pertama, kita tanggalkan ya perbuatan-perbuatan kegelapan ya. Jadi sebelum mengenakan perlengkapan senjata terang itu ya, kegelapan segala macam hal-hal yang bisa membawa kita untuk jatuh ya, kita harus tinggalkan. Kemudian termasuk sekarang kita hidup dengan sopan. Jadi ini tidak masuk di dalam persenjataan Allah yang dibahas dalam Efesus pasal yang ke-6 ya. Tetapi kita harus ya dengan penuh kesopanan ya, kemudian tinggalkan akan pesta pora kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati ya. Dan banyak sekali tantangan yang kita hadapi ya, tetapi sekarang kita bisa mempunyai senjata terang, yaitu terang itu adalah firman Tuhan. Jadi kita berjalan menurut firman Tuhan. Baik. Berikan pengalaman Anda kapan saat menyadari bahwa Anda dilengkapi dengan perlengkapan senjata Allah dan menerima perlindungan dari Tuhan. Ini bisa dibagikan pengalaman Anda ya. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Banyak sekali orang yang suka bersaksi ya. Saya selalu ikut setiap hari dengan 2 subuh dari Indonesia ya. Ikatan Alumni Unai, banyak pengalaman ya, kesaksian yang luar biasa ya. Itu satu hal yang sangat penting sekali ya, untuk melihat bagaimana Tuhan ya melengkapi kita dengan persenjataan Allah, misalnya iman dalam menghadapi suatu tantangan ya. Kemarin misalnya pendeta kalau tidak salah Adrin Rantung ya, dari Sulawesi Tengah, bagaimana pada masa penganiayaan di Poso atau bagaimana dia menghadapi tantangan pada saat sesudah KKR di mana ada aniaya yang akan datang, orang-orang mengancam, tetapi hadapi semua dengan iman ya. Jadi perlunya senjata iman sehingga tidak takut kepada tantangan-tantangan tersebut ya. Disebutkan bahwa seorang yang berdiri di depannya dengan padang dan tombak ya, sebab ya, kalau dikatakan pada waktu itu kalau ada pendeta yang dibunuh, maka seorang yang bunuh itu dapatkan 50 juta ya, dan dia ada di situ ya. Tetapi ternyata Tuhan bisa selamatkan dia dengan kuasa iman. Luar biasa. Jadi kita bisa lihat bahwa kita bisa mempunyai pengalaman yang dapat dibagikan kepada orang lain dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Baik, kekuatan apa yang Anda dapat berikan saat memberikan semangat kepada seorang yang merasa sedang mendapatkan serangan rohani? Janji Alkitab apa yang dapat Anda berikan? Ya. Dan saya berikan tambahan di sini ayat yang tadi ya sudah dibacakan tadi ya oleh Corina, yaitu dari Ulangan 31 ataupun Yesaya 41 ya, jangan takut sebab aku menyertai engkau ya. Atau sudah bisa berikan dari buku misalnya Mazmur 23 ya, walaupun aku berjalan dalam lembah maut sekalipun ya, aku tidak takut bahaya ya, karena Tuhan yang menyertai engkau, menyertai aku ya, ya, dan sebagainya. Kemudian kesimpulan, ada 2 tema utama. Dengan bergabung dalam jemaat, maka orang akan menjadi Kristen secara otomatis, terlibat dalam pertumbuhan kerohanian dalam peperangan kosmik.
Jadi menjadi Kristen, ya, maka kita masuk dalam peperangan. Tetapi orang Kristen tidak perlu khawatir, karena kuasa dan perlengkapan senjatanya berasal dari Tuhan. Dan harus dilakukan oleh orang Kristen hanyalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Jadi kita pegang senjata Tuhan, kita bisa hadapi tantangan yang datang. Kemudian, bagian kedua, peperangan itu terus berlanjut untuk masing-masing kita dimulai saat kita membuat pilihan. Orang Kristen sejati adalah yang memihak kepada Tuhan, dan aliansi ini akan membawa pertempuran ke depan pintu hati mereka. Tetapi orang Kristen tidak perlu takut. Sebaliknya, mengetahui bahwa mereka telah mengambil sisi kanan dari pihak yang menang dalam peperangan, dan mereka perlu mengetahui bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian, bahwa mereka telah diberdayakan dan diperlengkapi dengan semua perlengkapan perang yang mereka butuhkan untuk menang. Kita bisa menang, ya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Satu-satunya hal yang sangat dibutuhkan adalah untuk mengambil sikap. Begitu pentingnya pendirian sikap itu, sehingga dalam Efesus 6, Paulus sang Rasul mengulangi 3 kali seruannya kepada orang-orang Kristen untuk berpihak membela Allah, ya. Dan di situ ayat-ayatnya supaya kita membela Allah. Baik, pertanyaan aplikasi bisa ditanyakan, ya. Apakah Anda mendapat tantangan saat menerima kebenaran? Bagikan pengalaman Anda, ya. Ya. Saya pernah satu-satunya Advent di rumah. Jadi tantangan cukup besar dan sebagainya. Ataupun satu-satunya Advent di seluruh sekolah. Saya SMA Negeri 2 Bandung, ya. Jadi itu tantangan itu besar, ejekan-ejekan itu datang, ya. Tetapi dengan kuasa Tuhan boleh tetap bergantung dengan iman. Bagaimana kita dapat menolong mereka yang diusir oleh orang tuanya sebab menerima kebenaran, ya. Sering gereja harus bertindak, ya. Dan Anda kalau dapatkan hal pengalaman ini, kalau mereka dalam usia muda, ya, masih sekolah, ya, maka kami dapat membantu, ya. Misalnya beberapa orang dari Papua tempoh hari kita masukkan di panti asuhan di Kawangkuan, ya, sampai mereka tamat, ya. Jadi perlu kita menolong mereka yang harus mengalami aniaya, ya, secara jemaat, ya. Kemudian kalau secara organisasi, ya, kita Yayasan Advent Peduli Indonesia itu membuat berbagai, artinya membuat panti asuhan. Sekarang ada 9 panti asuhan, ya. Jadi kita bisa tempatkan mereka kalau dalam usia sekolah, ya. Tetapi kalau seandainya mereka itu bukan usia sekolah atau usia bekerja, ya sering anggota harus memberikan pertolongan bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan yang baik, yang bebas hari Sabat, ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami. Misalnya waktu saya buat KKR di Oswald, Mizoram, itu di India. Seorang yang pegawai negeri, ya, akhirnya dapat dibaptiskan, dia mendapat tantangan, ya. Akhirnya anggota ajak dia untuk kerja sama. Akhirnya dia katakan kepada saya, waktu saya masih di Washington DC, dia katakan, "Puji Tuhan, Pendeta Kuntara, saya bisa pelihara hari Sabat dan income saya lebih tinggi daripada waktu kerja kepada pemerintah." Jadi itu adalah satu hal yang kita bisa buat. Okay. Bagaimana kita dapat memperkuat jemaat agar anggota dapat berdiri dalam kebenaran walaupun mendapat tantangan yang besar dan kekuatan kejahatan? Ya, kita perlu membina kerohanian, ya, melalui kelompok kecil, melalui acara, ya, kebaktian, ya, seminar-seminar yang diberikan, ya, supaya kita bisa kuat di dalam iman, ya. Menyadari bahwa kita semua dalam peperangan setiap hari, ya. Baik, ya. Itu saja pertanyaan pembahasan kita, masuk kepada ruang pertanyaan. Saya lihat sekarang agak kurang, Ibu Peggy, ya, sorry, saya tidak sempat kirimkan undangan.
undangan untuk apa namanya PGSesi ya, jadi rupanya itu bisa juga memberikan pengaruh. Biasa kita 140, 150, ini 115 ya. Tetapi mungkin juga ada banyak kegiatan yang lain. Tetapi untuk saudara-saudara sekalian semuanya, ingat bahwa walaupun tidak ada undangan, tidak ada poster, tetap kita ada PGSSI setiap Jumat malam ya. Oke, silakan Ibu Peggy. Iya, terima kasih Pendeta Muntaraf sudah membawakan materi pelajaran kita pada sahabat ini. Dan selanjutnya terima kasih juga buat Sis Corina yang sudah membacakan. Dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, ada pertanyaan di kolom chat. Saya mohon maaf kalau di tempat saya ribut ya. Oke, saya akan baca dengan cepat. Selamat sahabat pendeta, ini dari Aglin. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui jawaban Tuhan untuk doa kita? Sering agak susah. Seringkali masa depan tidak pasti, masalah tidak selesai. Bagaimana mengetahui tuntunan Tuhan dalam ketidakpastian hidup? Terima kasih saudari atau saudara ini, Aglin. Oke. Baik, kalau kita berdoa, ya Tuhan dengar. Ya. Dan Tuhan akan jawab langsung, atau kadang-kadang Tuhan ya akan katakan tunggu, aku akan memberikan lebih baik. Ya. Jadi bagaimana kita mengetahui? Ya, kita perlu untuk sabar menunggu, ya, dan waktu yang akan menentukan bahwa Tuhan menjawab doa kita ya pada waktu yang tepat. Ya. Saya pernah berdoa ya untuk misalnya untuk orang tua kami atau untuk saudara-saudara saya waktu saya satu-satunya yang Advent ya. Saya lihat ada saudara juga yang ikut di sini ya. Tetapi diperlukan 10 tahun untuk papa saya menerima kebenaran. Saya berdoa untuk mama saya dan diperlukan 20 tahun sebelum mama saya akhirnya menerima baptisan. Kemudian satu waktu saya sudah dibaptiskan itu mama saya tanya sama dia, "Mama, kok akhirnya siap untuk dibaptiskan?" Ya. Apa yang dia bilang? Habis Kim Hua, maksudnya dia panggil istri saya Kim Hua, itu Kathleen, ya. Baik sekali dia. Jadi dia tidak mengajak mama saya jadi Advent, tetapi dengan tindakan-tindakan dan sebagainya, akhirnya dia ya perlu untuk diambil keputusan untuk menerima baptisan. Sesudah 20 tahun, jadi mungkin saya tidak cukup baik, ya, tetapi melalui istri saya, ya, sampai akhirnya dia menerima kebenaran. Jadi maksud saya adalah sering diperlukan waktu yang cukup lama. Dan kalau misalnya itu kalau itu dijawab, kan kita bisa lihat kegenapannya, ya. Tetapi kalau seandainya kita belum menerima, ya itu jawaban, ya. Apakah dalam soal ekonomi ataupun soal yang lain, mungkin kita mempunyai Tuhan menghendaki atau mempunyai suatu rencana yang lain yang lebih baik. Saya tahu orang-orang yang berdoa untuk mendapatkan jodoh, ya. Tetapi sampai menjelang artinya usia yang lebih lanjut masih belum dapatkan jodoh. Tetapi kadang-kadang baru-baru saja kita menghadiri perkawinan. Kalau tidak salah istrinya umur 53 tahun, ya, menikah. Dia pasti sudah berdoa untuk 20-30 tahun, ya. Akhirnya dapatkan jodohnya dalam usia 53 tahun. Jadi sering waktu itu menunggu. Tetapi mungkin juga tidak pernah mendapatkan kesempatan menikah sebab mungkin saja dia mempunyai apa yang disebut karunia selebesi, yaitu
karunia untuk tidak menikah sebab Tuhan menghendaki supaya dia bisa memberikan waktunya dan pelayanannya dengan lebih baik, ya. Jadi kita tetap berdoa dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Makanya ada lagu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oke. Seringkali di masa depan tidak pasti, masalah tidak selesai. Ya, tetapi Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada Anda untuk supaya bisa menerima akan keadaan. Ya, itu pun merupakan suatu jawaban daripada doa. Tuhan tetap, artinya saudara mempunyai kekuatan untuk menerima keadaan. Ya. Bagaimana mengetahui tuntutan Tuhan dalam ketidakpastian hidup? Ya, tuntutan Tuhan, ya jelas dalam Alkitab dengan roh nubuat, ya, yaitu apa? Tuhan mau supaya kita percaya. Ya. Tuhan juga mau supaya kita berdoa. Tuhan juga mau supaya kita membaca Alkitab. Sebab ya iman itu datang daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Lebih banyak kita membaca firman Tuhan, lebih banyak iman kita dan lebih bertumbuh di dalam iman kita. Jadi sehingga kita dengan iman dapat menerima akan keadaan, bahkan dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun, ya. Salah satu yang saya alami, saya sebutkan tadi, kematian anak laki-laki satu-satunya. Itu adalah satu pengalaman yang sangat berat. Kalau setiap saya memikirkan saya punya anak sekarang ini, ya, Andrew yang meninggal, masih terasa ya perasaan sakit di dada. Ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat berat. Ya. Namun, ya, Tuhan memberikan kita pengharapan, oh ya, satu waktu kita akan ketemu. Ya. Kita merindukan, kita akan berpelukan kembali. Ya. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, ya, kita dapat tetap berjalan di dalam Tuhan walaupun mempunyai tantangan yang sangat besar sekalipun. Ya. Jadi tuntutan Tuhan setia. Ya, itu tuntutan Tuhan. Ya. Menurut hukumnya, ya, berdoa. Tuhan menghendaki supaya kita optimis, ya, dalam kehidupan. Banyak firman Tuhan, ya, mengatakan fear not, jangan takut, ya. Jadi firman Tuhan membawa kita untuk mengenal apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Baik, mudah-mudahan saya sudah menolong apa yang ditanyakan oleh saudara Aglin ini. Baik, selanjutnya ada yang raise hand, Pak Abner, ya. Pak Abner, silakan. Tolong di-unmute. Ya, Oke. selamat sahabat Pak Pendeta. Selamat Saya sahabat. Efesus 6 ayat 11. Bagaimana kita melawan roh-roh jahat yang melayang di udara? Karena di tahun 95 waktu saya kuliah, taruna lah ya, saya bilang, saya ada kesurupan begitu. Yang senior saya, dia sakit hati dan ada kayak dia menyeluh saya gitu, Pak Pendeta. Dan itu saya alami hampir setahun begitu. Bagaimana kita melawan, pada waktu itu saya di tahun 95 itu baru saya dibaptis jadi Advent dari HKBP kerja saya. Begitu aja Pak Pendeta, terima kasih. Oke, tetap banyak berdoa dan tetap berjalan di dalam iman. Memang kita tahu bahwa setan itu punya kuasa. Tetapi setan punya kuasa, tetapi Tuhan punya kuasa yang lebih besar lagi. Ya. Jadi dengan banyak berdoa berserah kepada Tuhan, ya tetap setiap hari langsung datang kepada Tuhan. Tuhan pimpin aku, ya, supaya hari ini aku tidak dipengaruhi dengan kuasa kejahatan. Ya. Jadi dengan bertekun sepenuhnya kepada Tuhan, maka kuasa jahat itu akan keluar. Kemudian sedangkan seorang yang kesurupan, ya, dengan kuasa Tuhan berdoa, ya, maka kuasa itu, artinya kesurupan itu dapat baik, ya, apalagi kepada kita masing-masing, ya. Jadi saya ingat juga pengalaman berhadapan dengan orang kesurupan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh menyanyi, ya, kemudian, ya, setan itu pun keluar daripada orang tersebut. Jadi hanya dengan kuasa doa, ya, kuasa
pergantungan kepada Tuhan sepenuhnya, penyerahan yang sepenuhnya, maka kita akan bebas daripada pengaruh tersebut. Ya, gimana Oke, Pak? Semoga menjawab mudah-mudahan ya. menolong. Memang jiwa saya pada waktu itu ada, pendeta, tapi saya tidak bisa kontrol saya gitu. Saya tidak bisa bercakap-cakap pada waktu itu gitu. Pada situasi itu. Memang sebelum ada, kalau bisa dia maghrib itu pendeta. Jadi saya memang berdoa sebelum maghrib begitu pendeta. Tapi waktu itu berlangsung ada berapa kali gitu loh pendeta. Iya. Sekarang tidak lagi, bukan? Oh tidak. Tidak Dia lagi. Itu artinya saudara sudah tahun menang. waktu. Ya, itu berarti saudara sudah menang dengan kuasa Tuhan. Ya, jadi tetap Ya, hanya amin. dengan kuasa doa bergantung kepada Tuhan sehingga kita bisa bebas daripada kuasa kejahatan. Oke. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Rahmer. Oke, pertanyaan berikutnya dari Billy. Selamat sahabat Pendeta Kuntara dan Ibu Peggy. Ada pertanyaan. Bagaimana kita dapat melihat Yesaya 41 ayat 10 dalam pengalaman pergumulan Ayub? Sepertinya Ayub berjuang dan bertahan sendiri. Sepertinya tidak terlihat penghiburan dan kekuatan sesuai janji dalam ayat tersebut. Nah, bagaimana memahami hal ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah kemudian bagaimana sikap mental yang perlu dimiliki saat himbauan Paulus untuk berdirilah teguh, menolong untuk terhindar dari sikap keberanian yang berlebihan atau takabur ataupun sikap tidak peduli dengan peperangan yang ada. Oke. Bagaimana kita bisa melihat Yesaya 41 ayat 10 yang kita ingat isinya, ya. Fear not, jangan takut, ya aku besertamu, ya. Kita bisa lihat daripada pengalaman daripada Ayub pada saat ia berkata, ya, pada saat menerima akan semua godaan itu, ya, di dalam ayat 21 daripada Ayub 1. Pada saat dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku hendak kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Artinya harta bisa diambil, anak bisa mati, tetapi dia tetap teguh. Ya, kenapa? Sebab dia menyadari bahwa ya, dia artinya Tuhan besertanya. Dikatakan ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya. Jadi kalau kita berdoa, ya, untuk dapat perlindungan Tuhan, bukan berarti bahwa kita itu tidak mengalami suatu pencobaan. Ya. Bukan berarti bahwa kita tidak mengalami suatu aniaya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Ya. Itu adalah satu perkara yang sangat penting. Oke. Bahwa kita tetap kuat oleh sebab menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita dalam arti memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup yang kita hadapi. Mudah-mudahan itu menolong. Kemudian bagaimana sikap mental yang perlu dimiliki saat himbauan Paulus untuk berdirilah teguh, menolong untuk terhindar daripada sikap keberanian yang berlebihan, takabur, ataupun sikap yang tidak peduli dengan peperangan yang ada. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau berdirilah teguh, ya artinya berdiri, ya ini berbicara berdiri di dalam iman, ya, dan itu
kita tidak perlu memberikan satu kesombongan kepada artinya kepada orang lain, ya. Jadi katakan apa saja ya tantangan saya berdiri. Jadi itu artinya di dalam iman itu seakan-akan kita menunjukkan suatu kesombongan. Tetapi ini berbicara secara pengalaman kita secara pribadi, tantangan apapun kita tetap dapat berdiri dalam iman, ya. Jadi tetap sikap mental positif, ya. Tuhan beserta dengan kita, ya. Apapun tantangan kita, Tuhan beserta dengan kita. Jadi kita tetap bersyukur di dalam segala sesuatu. Jadi dan itu tidak perlu hal yang harus kita sombongkan. Kalau misalnya takabur dan sebagainya itu kan coba ataupun kesombongan kita berdiri untuk menunjukkan kepada orang lain. Tidak, ini bicara masalah pribadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita boleh tetap melihat bahwa dalam penderitaan yang bagaimana sekalipun Tuhan tetap mencintai kita. Kita boleh tetap bersyukur dengan apa yang ada. Dan orang yang paling bersyukur, ya, yang selalu bersyukur adalah orang yang sangat berbahagia. Ya. Oke, mudah-mudahan dapat. Baik. Terima kasih, Pendeta. Untuk pertanyaan selanjutnya dari K. Tampu Bolon. Roma 13 ayat 1. Harus takluk kepada pemerintah karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan daging tetapi melawan pemerintah. Kelihatannya ayat ini bertentangan. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, apakah maksud kedua ayat tersebut? Oke. Yang pertama, ke pemerintah karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Yang dimaksudkan adalah ya Tuhan mengizinkan akan seseorang untuk memerintah, ya. Dan pemerintah kita harus mengikuti peraturan pemerintah, ya. Tetapi kita harus ingat juga kisah 5 ayat 29 yang katakan kita harus menurut Tuhan lebih daripada manusia. Jadi kita harus menurut pemerintah ya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memerintah, tetapi kalau seandainya pemerintah itu tidak bijaksana, ya, maka kita tidak perlu untuk turut dan kita harus siap untuk menanggung risiko apapun yang terjadi untuk tetap menurut kepada Tuhan lebih daripada manusia. Nah, sekarang kepada ini pemerintah itu kan ada banyak suatu masa yang tertentu. Oke. Ada masa di mana pemerintah itu baik, ya, dan ada masa pemerintah itu tidak baik, ya. Tulisan-tulisan daripada buku Roma, ya, ya itu kita mengetahui, ya, Roma dalam masa pemerintahan Roma, artinya walaupun ditulis yang ditujukan kepada Roma, itulah satu keadaan di mana keadaan masih stabil. Keadaan masih stabil dan justru dalam pemerintahan Roma, maka pekabaran itu bisa disebarkan dengan sangat luas. Kenapa? Banyak hal, termasuk ada pembuatan jalan-jalan dan semua dikuasai oleh Roma, sehingga artinya Paulus itu dapat pergi ke satu tempat ke tempat yang lain dengan tidak perlu paspor. Ya, artinya sebab tidak perlu visa maksudnya, ya. Sebab semuanya adalah pemerintahan Roma. Oke. Dan banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa masa kekristenan itu adalah suatu keadaan yang masih normal di mana orang bisa mempunyai pemerintahan ya yang baik, namun tidak selamanya pemerintahan itu baik. Pemerintah itu ada satu masa yang akhirnya tidak baik, yang menunjukkan kuasa yang mengalami suatu tantangan, termasuk akhirnya kepada pengalaman daripada Paulus sendiri. Pada akhir daripada kehidupan daripada Paulus, justru ya dia hidup dalam kuasa Nero, ya, yang mempunyai keinginan supaya dia yang disembah, ya, emperor worship, ya, dan dia masuk penjara, ya, dan yang menyebabkan Paulus
ya itu meninggal, ya mati ya. Jadi, tradisi menyebutkan bahwa dia dipacung kepalanya dan kepalanya itu terpantul 3 kali dan membentuk 3 sumur ya. Nah, itu adalah di bawah kuasa siapa? Kuasa daripada Nero ya. Dengan demikian pemerintah itu ada masa di mana baik, dan selama kita itu baik, kita kembali kepada kita harus menurut Tuhan lebih daripada artinya kita harus menurut pemerintah. Pada saat pemerintah tidak baik, kita harus menurut Tuhan lebih daripada pemerintah. Jadi kuasa-kuasa pemerintahan di atas itu ya, itu bisa mengandung suatu arti pemerintahan-pemerintahan yang tidak baik yang menyebabkan kita harus meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Di samping kuasa kejahatan ya, atau pemerintahan yang mengatur, yang menyebabkan berbagai macam kejahatan. Mudah-mudahan ini bisa menolong jelas kepada saudara Kak Tampu Bolon. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Victor Lanes. Selamat pagi Pendeta Pentaraf di Amerika. Pertanyaannya, Lucifer mulai jatuh dalam dosa di sorga yang suci. Apa jaminan di sorga selama milenium dan di dunia yang baru tidak akan terjadi dosa lagi? Sebab dalam buku, saya rasa buku Nahum ya, kita coba lihat dalam buku Nahum, ada satu ayat yang bisa memberikan kepada kita jawaban untuk masalah ini ya. Ini saya oke. Oke, Nahum 1 ayat 9. Apa maksudnya menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Jadi apa yang telah terjadi ialah bahwa orang tidak akan mau berdosa lagi. Ya. Tidak mau mengalami kesengsaraan 2 kali. Jadi apa yang telah terjadi di dunia ini telah berakhir, maka tidak akan ada lagi suatu pelanggaran di surga saat manusia sudah belajar bagaimana kesengsaraan yang telah terjadi dengan manusia akibat dosa. Maka kejahatan ya dikatakan bahwa kesengsaraan tidak akan timbul kedua kali. Baik, mudah-mudahan itu menolong. Baik. Kita lanjut ya Pendeta ya, ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, bagaimana Pendeta? Bagaimana? Ya, kita lanjut ya kepada penanya berikutnya. Oh iya, silakan. Ya, dari M. Silalahi. Selamat sahabat Pendeta Kuntara, izin bertanya. Apakah perlengkapan senjata Allah yang ditulis di Efesus 6 hanya untuk Kristen atau berlaku juga di luar Kristen? Ada juga mereka tetap damai tanpa perlengkapan senjata Allah yang di Alkitab, contoh iman tidak kepada Yesus, tidak menginjil, hidup mereka damai. Gimana nih Pendeta, seru juga nih. Nah, ini adalah masalah persenjataan Allah kepada umat Tuhan. Ya. Sebab umat Tuhan itu akan menghadapi tantangan. Ya. Kalau misalnya mereka yang di luar umat Tuhan atau orang yang non-Christian atau ini, mereka ya setan juga tidak berusaha banyak kepada mereka. Setan akan berusaha supaya mereka itu merasa puas dengan apa yang ada, jadi seperti damai-damai, banyak rezekinya. Ya, tujuan hidup adalah kalau lebih banyak harta, lebih senang, lebih bahagia. Ya, setan lebih banyak bekerja kepada umat Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita lebih memerlukan akan perlengkapan senjata Allah. Kita perlu lebih banyak iman, kita perlu lebih banyak berdoa, kita perlu lebih banyak mengabarkan. Jadi sebab mengabarkan itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kita perlu keadilan, ya kita perlu kebenaran. Jadi iman itu menjadi tameng ya, perisai.
kepada kita sehingga kita bisa hadapi tantangan itu dengan iman. Jadi diperlukan di dalam umat Tuhan yang akan berbagai macam peperangan kehidupan, ya. Jadi setan akan lebih banyak berusaha untuk menjatuhkan kita daripada yang tidak di dalam kebenaran. Sebab yang tidak dalam kebenaran pikir ya sudah berada di dalam kuasa setan, buat apa lagi setan akan terlibat di situ. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak MC Lalahi. Apakah yang membedakan berdiri teguh berdasarkan iman kepada Yesus dengan berdiri karena membaca atau mendengar motivator? Iya, motivator itu bisa berdasarkan pengalaman hidup, bisa juga melalui firman Tuhan, ya. Jadi apa yang diberikan oleh motivator, ya, banyak dasarnya itu, ya, dasar dari mana, dan dalam banyak hal prinsip-prinsipnya itu adalah ada di dalam Alkitab, ya. Jadi misalnya, ya, motivator atau katakan, ya, berpikir positif, ya, bahwa kita akan berhasil, ya. Jadi itu kan motivator, ya. Pikir positif, ya, lihat kepada Alkitab, ya, di dalam buku Filipi 4, ya, ayat 8, ya, itu mengajar kita supaya kita bertindak secara positif. Biarlah kita pikirkan yang baik, yang kudus, ya, yang kebajikan, dan jadi itu kita diajak untuk berpositif. Jadi misalnya, ya, motivator katakan kalau ada gagal bangun, ya, gagal bangun kembali, ya, bahkan dikatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Oke, kalau gagal bangun, ya, karena ada di dalam Alkitab, ya, Filipi 16 ayat 24, ya, jikalau kamu jatuh 7 kali, bangun ke pula. Orang benar jatuh 7 kali, maka dia akan bangun pula. Jadi itu kan prinsipnya dalam Alkitab. Jadi motivator, ya, mungkin dia bisa berbicara mengenai masalah berbagai macam kegiatan supaya berhasil, itu banyak prinsipnya diambil dari Alkitab, ya. Jadi kalau dikatakan membedakan berdiri teguh berdasarkan iman kepada Tuhan dan dengan berdasarkan kepada mendengar kepada motivator atau membaca ataupun ini. Jadi prinsipnya adalah, ya, Alkitab, sebab Tuhan adalah sesuatu sumber daripada kebaikan, ya, dan prinsip Alkitab digunakan, ya, oleh para motivator. Nah, sekarang Anda dapat memiliki iman kepada firman Tuhan, maka Anda akan dapat lebih berhasil dengan prinsip yang diberikan oleh Alkitab yang tidak kalah daripada motivator. Sebab motivator itu bisa second hand. Bisa juga sesuatu yang bertindak agak negatif. Misalnya salah satu, ya, ada yang katakan, ini Konghucu sudah katakan, janganlah perbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak mau orang lain berbuat kepadamu. Itu kan suatu hal yang negatif, ya. Tetapi Alkitab dikatakan di dalam Matius 7:12, perbuatlah kepada orang lain apa yang engkau mau orang lain perbuat kepadamu. Itu satu hal yang jauh lebih positif, ya. Jadi kita percaya bahwa prinsip daripada Alkitab itu masih lebih baik, ya, dan bisa kita dapatkan kita bisa dapatkan kunci-kunci yang sangat penting untuk keberhasilan. Sebab motivator kan mau memberikan keberhasilan, ya, sukses, ya. Jadi misalnya kita harus punya keyakinan, ya. Itu motivator akan bilang kita harus yakin bahwa kita akan berhasil. Ya, Alkitab katakan dalam Matius 9 ayat 29, apa yang kau percayai jadilah bagimu, ya. Jadi artinya kita harus yakin maka kita akan terjadi. Jadi Alkitab sudah ada prinsip-prinsip yang sangat penting untuk kemajuan. Mudah-mudahan ini menolong saudara MC Lalahi.
Iya, haleluya, luar biasa pendeta. Sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat dan tidak ada yang raise hand, pendeta. Apakah boleh kita tutup pertemuan ini? Oh, ini ada satu lagi. Baru masuk. Yeku Tabuni. Bagaimana orang yang belum dibaptis tapi mereka bisa minum anggur roti? Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang sudah dibaptis itu boleh minum anggur roti, maksudnya bukan diminum ya. Apakah yang belum dibaptis itu bisa minum anggur roti atau tidak? Maksudnya anggur roti perjamuan mungkin ya? Iya, mungkin baru jamat. Kita punya peraturan, sorry ya. Kita percaya kepada open communion. Selama orang mengerti akan prinsipnya, ya, tentang arti daripada roti yang melambangkan akan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus, selama orang mengerti akan prinsip itu, dia boleh ikut. Ya, sebab hal ini ditanyakan kepada Ellen G. White satu waktu. Ada seorang yang pendeta dari gereja lain yang hadir waktu itu, ada perjamuan, ya. Kemudian anggota kita bertanya kepada Ellen G. White, ya, boleh dia ikut perjamuan? Ya. Kemudian Ellen G. White kata, oh boleh selama dia mengerti akan arti daripada perjamuan itu. Ya. Jadi kalau orang itu mengerti artinya, ya, daripada roti dan anggur itu, maka bisa mengikuti akan perjamuan. Itulah sebabnya kita sebutkan istilahnya open communion. Terbuka, tidak semuanya orang yang sudah pernah dibaptiskan. Oke? Baik, pendeta, sudah tidak ada pertanyaan. Bolehkah kita tutup pertemuan ini? Bagaimana, pendeta? Oh ya, boleh kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ibu Iya. Evi nggak ada pertanyaannya. Biasanya Ibu Evi selalu bertanya. Tadi sudah sangat jelas katanya pendeta. Oh, Ya. begitu. Di sini ada pendeta Naaman sama-sama dengan Siskotina. Pendeta Naaman boleh doa tutup? Izin, Sir. Di-unmute. Silakan, pendeta. Mari kita berdoa. Oke. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah Sabat pada malam hari ini. Memasuki hari Sabat yang kudus, Tuhan, terima kasih Engkau sudah memperlengkapi kami, para guru-guru sekolah Sabat melalui hamba-Mu, Pendeta Jonathan Kuntaraf yang sudah memperlengkapi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diperlengkapi dengan pemahaman-pemahaman yang begitu jelas, dan biarlah besok pada perbaktian di gereja kami masing-masing, kami boleh membagikan berkat yang kami terima pada malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Peggy Iskandar Wawor ya Tuhan, yang sudah menjadi moderator bagi kami dan menyediakan link ini untuk kami, Persatuan Guru Sekolah Sabat, boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, dengan kerendahan hati, kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami semua. Roh Kudus mengajar jauh lebih banyak dari apa yang sudah kami dapatkan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami akan mengakhiri pertemuan malam hari ini. Engkau memberkati Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Peggy ya Tuhan, dan kami semua yang hadir. Dan biarlah Bapak semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Naaman dan terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah memimpin. Dan kepada semuanya, terima kasih. Selamat Sabat. Sampai jumpa pada Sabat mendatang. Tuhan memberkati ya. Dan memberkati, Sir. Terima kasih. Bentar. Tuhan berkati, sukses, selamat mengajar. Tuhan berkati. Terima Makasih, kasih. Sir. Makasih, Peggy. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Kuntara. Terima kasih, Bu Peggy.
Oke, Terima selamat kasih. siang. Terima Terima kasih. Rena yang Bu sudah Peggy, Tuhan berkati. kasih, Terima Bu kasih. Peggy, terima kasih. 5, Terima 4, kasih. 3, 2, Selamat minggu sampai jumpa. selamat